Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan kasihi. Apa kabar hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semua sehat di dalam Tuhan, amin. Saya selalu berdoa agar setiap kita hari ini diberkati Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, kesempatan yang Tuhan berikan hari ini untuk kita sama-sama bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Mari kita jangan sia-siakan. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Bapa, atas kasih setiamu yang luar biasa. Sehingga hari ini, sebagaimana ada hari ini Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Atas berkat dan kasih karuniamu Bapa, yang melimpah bagi kami. Hari ini Tuhan kami mempersembahkan pujian dan penyembahan kami. Hati kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Bersorak-sorai meninggikan namamu dalam ibadah pada hari ini. Layakan, kuduskan, sucikan hati kami Tuhan. Agar setiap pujian dan penyembahan hati kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapanmu untuk menyenangkan hatimu. Siap untuk memuji dan membesarkan namamu. Mari Bapak Ibu sekalian yang siap beribadah dan memuji Tuhan, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Mari persiapkan hati kita, kita akan bersuka cita memuji Tuhan. Kita akan masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Kita akan bersuka di hadiratnya dengan puji-pujian kita hari ini. Haleluya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus adalah Tuhanku. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk
anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti itu. Engkau Tuhan yang selalu bersamaku setiap musim. Dan tak pernah kau biarkanku sendirian Bapa. Karena kekuatan di jiwaku adalah bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku setiap musim hidupku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu
kasih buat kehadiran-Mu. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat ciptaan Tuhan di sekeliling kita yang luar biasa. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, semua karena kebaikan, semua karena kasih setia yang luar biasa. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita akan buka hati kita dan kita belajar untuk menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ada saat-saat di mana mungkin dalam hidup kita tidak selalu baik, tapi bagaimana kita menyikapi segala sesuatunya itu dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul Berjalan Bersama Tuhan di dalam Lembah Kekelaman, ya. Nah, mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Hari ini Tuhan beri kesempatan untuk kami dapat mendengar firman Tuhan, dapat memuji Tuhan, dan kami bersyukur juga untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami belajar dari kebaikan Tuhan, dari kemurahan Tuhan, dari kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kami dengar firman-Mu, kami buka hati kami bagi Engkau, dan berbicaralah bagi kami pribadi lepas pribadi, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita tahu hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa yang mungkin buat beberapa orang atau sebagian orang, bahkan mungkin sebagian besar orang, adalah hal-hal yang kurang begitu baik, ya, tidak baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana tak kala kita sedang mengalami masa-masa hal-hal yang mungkin tidak baik-baik saja, tetapi kita tetap bisa bertahan di dalam Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita. Ada ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 4. Firman Tuhan berkata begini: sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ayat ini memberi peneguhan buat kita, saudaraku, bahwa dimanapun, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita, selalu dekat dengan kita. Ya, ada masa di mana mungkin dalam hidup kita merasa tidak tahu arah, ya. Kita tidak tahu bagaimana berjalan, belum ada hal-hal yang terbuka, seperti berjalan di tengah kabut, ya. Seperti sebuah perjalanan juga sama seperti di padang gurun, panas, gersang, tidak ada ruang tunggu yang sejuk, tidak tahu arah kemana harus melangkah, pada kemana kita harus pergi, kepada siapa kita harus bertanya. Sepertinya kita tidak tahu lagi harus kemana. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati kita sepertinya seperti itu. Ya, terkadang kita merasa khawatir tentang hari depan kita, merasa takut, kita merasa cemas. Dan ada masa-masa yang jauh lebih berat, tidak hanya sekedar kita takut, kita cemas, tapi kita berada di dalam lembah kekelaman. Ada kehilangan, ada kegagalan, ada luka, doa yang belum terjawab, ada masalah yang belum selesai, dan bahkan datang lagi masalah-masalah yang lain, penyakit yang belum tersembuhkan. Nah, dalam kondisi seperti ini,
Jujur, kita sebagai manusia seringkali berkata atau bertanya kepada Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Apa yang aku lakukan? Begitu besarkah dosaku sehingga Engkau tidak peduli kepadaku? Nah, saudaraku, ini hal-hal yang luar biasa yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Mari kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita sehingga kita semua berjalan dalam kasih Tuhan. Yang pertama kita akan belajar kabut kehidupan saat ini mungkin ada di tengah kita saat kita tidak melihat jalan. Kabut itu bukan perjalanan yang gelap, bukan hal yang total gelap. Tapi ada yang tidak jelas, kita berjalan tapi kita tidak tahu arah kemana. Ciri-ciri dalam kabut kehidupan, kita merasa bingung, kita merasa putus asa, kita merasa masa depan kita tidak pasti, apalagi saat-saat sekarang ini masalah ekonomi begitu sepertinya mendera dunia ini. Kita mungkin berpikir apa yang akan terjadi, ya, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, banyak orang-orang yang bekerja di PHK. Nah, saudaraku, ini sesuatu yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, ya, masa depan yang tidak pasti. Bahkan ada hal-hal yang luar biasa, jawaban doa kita yang belum jelas, saudaraku. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya Tuhan tidak selalu memberikan kepada kita hal-hal yang jelas dalam perjalanan hidup ini. Kita mungkin meraba-raba, kita mungkin tidak tahu jalan kemana kita akan melangkah. Tapi Tuhan memberikan penegasan yang berarti sangat luar biasa. Aku hidup karena percaya. Dia mengajarkan kepada kita hanya percaya saja. Tidak perlu kita semua tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tidak perlu semua kita mengerti apa yang Tuhan mau buat kita lakukan. Tapi Tuhan mau kita hanya percaya. Kita hanya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita hanya sungguh-sungguh merendahkan hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengubah segala sesuatunya, ya. Dia meminta kita hanya percaya. Tuhan sedang melatih iman kita. Tuhan mau kita hanya bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan juga ingin kita lebih dekat kepadanya. Kalau ini semuanya terjadi dalam hidup kita, maka kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi mencari wajah Tuhan. Nah, kalau boleh ditulis di dalam hati kita bahwa kalau semuanya mudah, kalau semuanya ada, semuanya sangat mudah kita dapat, kita tidak perlu iman lagi. Kita tidak perlu lagi berdoa, kita tidak perlu lagi bergumul. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita supaya ada hal yang indah. Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Tuhan mau kita bergantung dengan Dia. Ada satu hal yang luar biasa, kita bisa bergantung sama Tuhan dan kita percaya sungguh bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Saudaraku, ada satu ilustrasi. Ada seorang pemain akrobat, ya, berjalan di atas tambang, ya, menyeberangi air terjun Niagara, ya. Semua orang kagum melihat keberanian dari seorang bapak ini. Dia berjalan dari ujung satu ke ujung yang lain, bahkan pada waktu dia mau kembali, saudaraku, dia mengatakan kepada orang-orang yang bertepuk tangan, siapa di antara kalian yang mau ikut dengan aku? Semuanya terdiam, semuanya khawatir, semuanya takut, apalagi ketika mereka melihat air terjun Niagara. Tapi ada seorang anak yang mengacungkan tangannya, dia berkata, aku yang mau ikut. Nah, saudara, semua orang terkagum, semua orang heran. Si anak ini dengan lincahnya naik ke pundak si bapak yang akan menyeberangi air terjun Niagara ini, ya. Dia naik ke pundaknya, dia nyanyi, dia bersuka cita, dan si anak ini tanpa rasa takut sama sekali. Kemudian si bapak menyeberang dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Sampai di ujung yang lain itu, saudaraku, sampailah satu tempat. Si anak ini dengan lincahnya turun, dan semua orang terkagum dengan si anak ini. Kemudian ada yang bertanya, kenapa kamu begitu berani? Kenapa begitu kamu bersuka cita? Si anak menjawab, karena dia bapakku, dan aku tahu siapa dia. Saudara, bisa enggak kita seperti ini? Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah di dalam hidup kita, Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita, Dia mampu melakukan segala sesuatu untuk kita, Dia mampu membela untuk kita. Kenapa kita mesti merasa sesuatu itu menakutkan? Kenapa kita sepertinya kurang percaya bahwa kasih karunia Allah, kebaikan Allah lebih daripada sekedar ketakutan kita?
Mungkin memang sekeliling kita dalam keadaan kecemasan, semua orang sedang dalam ketakutan, semua orang dalam keadaan kekhawatiran. Saudara, itulah sebabnya Tuhan taruh kita di tengah-tengah mereka, supaya kita tetap menjadi pelita yang menyala, kita tetap menjadi berkat buat mereka. Dengan cara apa? Engkau tetap percaya pada janji Tuhan. Yang kedua, saudara, lembah kekelaman saat hidup terasa sangat gelap. Mazmur tidak berkata, kalau aku ada di lembah, tetapi dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya apa lembah kekelaman dalam perjalanan hidup ini? Kita mungkin merasa kehilangan orang yang kita kasihi, ada kegagalan, ada tekanan yang berat, ada masa-masa di mana kita merasa hati kita begitu hancur. Tapi perhatikan kata ini, Daud tidak berkata, aku tidak masuk lembah, tapi dia berkata, aku tidak takut, sebab engkau besertaku. Kuncinya adalah bukan kita melihat keadaan sekeliling kita. Kuncinya bukan kita mendengar orang berkeluh kesah. Kuncinya bukan kita melihat begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak hal-hal yang menakutkan. Kuncinya adalah karena dia besertaku. Sebab engkau besertaku, sebab Tuhan besertaku. Itu kuncinya, saudara. Mungkin perjalanan kita memang sudah ada di lembah kekelaman, tapi kata-kata Mazmur berkata, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Mari hari ini dalam saat-saat sulit seperti sekarang ini, saudara, mungkin dalam kecemasan, kekhawatiran, mari kita buang itu. Kita belajar bergantung kepada Tuhan. Ini saatnya Tuhan sedang membawa kita untuk melihat kasih-Nya ada dalam hidup kita. Ini saatnya Dia ingin melihat iman kita bertumbuh. Ini saatnya anak-anak Tuhan mengalami seleksi Tuhan. Apakah bergantung sama Tuhan atau bergantung kepada ketakutannya. Bapak Ibu Saudara, ini saatnya. Siapapun Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, maka Bapak Ibu Saudara, kita tahu Tuhan besar, Tuhan mampu melakukan apapun. Cuma kuncinya adalah aku percaya pada Dia. Ya, yang selanjutnya, Tuhan tidak selalu mengangkat kita dari lembah kekelaman, tapi Dia menyertai kita. Ya, sering kita merasa bahwa sepertinya persoalan, masalah terus silih berganti, ya. Kita berharap Tuhan melepaskan kita dari masalah ini. Bahkan Tuhan mengangkat kita lebih tinggi, ya. Tetapi Tuhan berkata di dalam Mazmur tadi, aku berjalan bersama dengan Dia, berjalan bersama dengan Tuhan, sebab Dia siap untuk menolong kita. Nah, saudaraku, dalam Yesaya 43 ayat 2 berkata, apabila engkau menyeberang air, aku menyertai engkau. Wow, luar biasa, ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa lembah kekelaman, tapi Dia selalu berjanji, selalu menyertai dimanapun. Saat-saat sekarang Bapak Ibu mungkin sedang mengalami sakit yang menakutkan, diagnosa dokter mengatakan ABCD, ya, tapi Bapak Ibu Saudara punya Tuhan yang besar. Kita diciptakan oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan. Tuhan yang menentukan kita semua, terserah Dia mau lakukan apa untuk kita. Kita cuma berkata, jadilah apa yang kau pandang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, kenapa harus begini? Tapi kita berkata kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Karena Tuhan tahu pasti yang terbaik buat kita. Kita belajar mengasihi Tuhan dengan segala sesuatunya. Bukan dalam waktu kita kelimpahan, bukan waktu kita diberkati, bukan pada waktu kita berhasil. Tetapi ketika kita sedang mengalami masalah, persoalan dalam hidup kita, entah masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah-masalah yang lain dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Nah, saudaraku, mari kita refleksikan hidup kita di tengah-tengah orang yang dalam kecemasan ini, bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Ini saatnya, ya, tak kala kegoncangan datang, tak kala masalah datang, ini saatnya orang-orang percaya menjadi berkat. Ini saatnya orang-orang percaya menjadi saksi-saksi Tuhan bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Nah, saudaraku, yang selanjutnya dikatakan apa yang terjadi saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ketakutan berubah menjadi kekuatan. Aku tidak takut bahaya. Yang kedua, kabut tidak lagi menakutkan. Saat bersama dengan Tuhan, kita tidak pernah tahu, ya, Tuhan tidak pernah berkata nanti abis ini begini, nanti abis ini begini, nanti abis begini, nanti di depan kamu begini, nanti kamu harus melangkah begini. Enggak, Tuhan tidak pernah
Dia tidak pernah selalu jelaskan pada kita, nanti kamu harus begini. Tidak, saudara. Tuntunan Tuhan jauh lebih baik, saudara. Berjalan bersama Tuhan bukan kemudian kita tahu semuanya jalan yang ada di depan kita, tapi berjalan bersama dengan Tuhan adalah berjalan selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Kita hanya bergantung kepada Tuhan. Tangan kita hanya bergantung pada Tuhan. Kita hanya memegang tangan Tuhan. Biarkan Dia yang selalu menuntun kita. Kita tidak perlu tahu nanti Tuhan habis ini gimana, nanti Tuhan habis ini gimana. Enggak usah perlu tahu, saudara. Tangan Tuhan yang menopang kita. Tangan Dia yang kuat akan membawa kita dari satu perjalanan kepada perjalanan yang lain, dari suatu kuasa kepada kuasa yang lain, dari satu mukjizat kepada mukjizat yang lain. Tuhan melakukannya buat kita. Lembah kekelaman itu bukan tujuan akhir kita. Lembah kekelaman hanya sebuah perjalanan, satu perjalanan rohani yang luar biasa. Dalam Mazmur 23 juga dikatakan, Engkau menyediakan makanan bagiku, luar biasa. Engkau menyediakan makanan bagiku. Saudara, di lembah kekelaman itu juga Tuhan mempersiapkan pemulihan yang luar biasa, ya. Kita belajar. Kita tidak perlu takut dengan keadaan apa. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, segala sesuatu boleh menimpa kita. Tapi satu hal yang kita perlu tahu, Dia ada bersama dengan kita. Dia siapkan untuk kita dipulihkan. Dia siapkan sesuatu yang kita tidak pernah sempat pikirkan, yang terlintas dalam hati kita. Kita disediakan oleh Tuhan sesuatu yang luar biasa. Mungkin inilah saatnya orang-orang percaya boleh melihat mujizat Tuhan. Inilah saatnya orang-orang percaya boleh merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita. Ini saatnya kita mengenal Tuhan secara pribadi, bukan sekedar hanya tahu siapa Tuhan kita, tapi mengenal pribadinya lewat perjalanan padang gurun, lembah kekelaman. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin pada saat sekarang saudara sedang mengalami masalah, ada dalam lembah kekelaman, ada dalam perjalanan yang penuh dengan kabut. Tapi saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan, kabut tidak selamanya ada. Perjalanan lembah kekelaman akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Apapun problem dalam hidup kita, masalah dalam hidup kita, tidak ada yang selama-lamanya. Tangan Tuhan yang kuat sedang mempersiapkannya untuk kita. Dia sedang mempersiapkan jalan-jalan baru. Dia sedang mempersiapkan pintu-pintu yang terbuka. Dia sedang mempersiapkan mujizatnya untuk kita terima. Saat seperti sekarang ini, mari kita belajar percaya sungguh kepada Tuhan. Walau kita belum melihat, apakah kita masih tetap percaya pada janjinya? Inilah saatnya. Di lembah kekelaman, di tempat yang gelap, kita melihat kasih Tuhan dinyatakan. Mari kita berdoa. Sebab oleh karena kasih karunia Tuhan, walaupun mungkin kami sedang dalam perjalanan di lembah kekelaman, tapi kami tahu, kami percaya anugerah Tuhan yang luar biasa itu selalu ada buat kami. Tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang menjaga, tangan Tuhan yang melepaskan kami, tangan Tuhan yang menuntun kami. Kami pasti akan keluar dari lembah kekelaman. Kami akan berjalan bersama Tuhan walaupun kami tidak mengerti jalan di depan kami. Tapi bersama dengan Tuhan kami pasti akan mencapai kebenaran, kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, jemaat-jemaat-Mu. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan kepada kami jalan keluar. Tuhan memberikan kepada kami anugerah. Tuhan memberkati kami semua. Dan kami tahu ada pintu-pintu yang akan terbuka buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, bahkan yang berbeban berat akan Tuhan angkat dan Tuhan ringankan. Sebab kami tahu Tuhan adalah segala-galanya. Kami percaya semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kalau bangsa ini sedang mengalami masa-masa sulit dalam bidang-bidang ekonomi dan bidang-bidang yang lain, Tuhan tolong. Kami tahu bangsa kami adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya juga inilah waktunya orang-orang percaya di negeri ini akan menjadi berkat. Orang-orang percaya di negeri ini akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan orang-orang di negeri ini akan melihat kasih Tuhan dinyatakan lewat orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, sinode-sinode yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati kami semua, para hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani dari kota-kota besar sampai ke pelosok-pelosok
daerah-daerah. Tuhan memberkati, Tuhan lengkapi kami dengan kuasa, sehingga pernyataan kasih karunia Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya buat setiap kami, anak-anak-Mu, semuanya Tuhan, tanpa terkecuali dari mulai bayi-bayi sampai kepada orang-orang tua yang sedang mengalami masalah, persoalan dan penyakit apapun, kami percaya tangan Tuhan memberi kesembuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami sebentar akan akhiri, dan kami juga mau menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah yang penuh dengan cinta kasih, pertolongan, perlindungan, anugerah dan pengorbanan dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta penyertaan dan kasih karunia Tuhan lewat Roh Kudus yang menyertai kita. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada, di dalam nama Yesus. Amin.